Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pendengar surga, yaitu suara gembala. Mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, di pagi yang indah ini, kami merasa sangat berbahagia apabila Tuhan berkenan memperdengarkan suaramu lewat renungan pagi yang dibawakan oleh gembala. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu mendengar bahkan melakukan apa yang Engkau firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini adalah berbuahlah, jangan hanya berdaun. Renungan ini terambil dari Markus pasal 11, ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Saudaraku yang kekasih, mengapa pohon ara itu dikutuk oleh Tuhan Yesus? Apa salahnya? Nah, setelah keluar dari Betania dalam perjalanan kembali ke Yerusalem, Yesus merasa lapar dan ia melihat pohon ara. Karena pohon ara itu sudah berdaun, Yesus melihat kalau buahnya sudah muncul, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka Yesus mengatakan kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Yesus dan para murid mengetahui bahwa saat itu memang bukan musim buah ara, namun pada umumnya pohon ara berdaun dan berbuah pada saat yang bersamaan. Daun pohon ara yang dilihat Yesus dari kejauhan seharusnya menandakan bahwa pohon itu sudah memiliki buah, tetapi nyatanya hanya daun yang ditunjukkan dan tidak ada buahnya. Jadi saudara, kalau pohon ara itu sudah berdaun, itu tandanya buahnya sudah mulai ada. Nah saudaraku, bukankah pohon ara yang salah dan berdosa? Apa itu penyebabnya? Dalam perjanjian lama, pohon ara adalah simbol akan orang Yerusalem. Dan tindakan mengutuk pohon ara itu adalah simbol penghakiman Allah. Jadi Yesus bukan marah kepada sebatang pohon, melainkan umat yang tidak berbuah. Perikop sebelumnya menceritakan orang-orang Yerusalem yang berteriak, Hosana kepada Yesus. Namun perikop sesudahnya mengungkapkan sikap dan perilaku mereka yang malah mencemarkan bait Allah. Yesus menginginkan agar kita sebagai murid-muridnya berbuah. Kekristenan bukan sekedar lip service atau hanya perkataan indah saja, atau penampilan keagamaan yang terlihat agung dan berwibawa. Iman Kristen harus nyala dalam perkataan dan juga perbuatan, saudara. Kita tidak cukup hanya berteriak Hosana, namun perilaku sehari-hari kita bertentangan dengan kehendak Allah, seperti mencari untung, menipu, dan memeras. Hidup kita harus menjadi berkat di gereja maupun di rumah, bahkan di tempat kerja. Jika kita sudah dipanggil menjadi umat Tuhan, ikuti dan layanilah Dia dengan tulus dan cara yang benar, bukan di bibir saja. Nah saudara, marilah kita bertekad untuk membuahkan kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Itulah yang patut diusahakan secara terus-menerus dan diperjuangkan tanpa mengenal lelah.
Nah, saudaraku yang kekasih, jadi kita harus mengeluarkan buah agar supaya kehidupan kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita satu di dalam doa. Tuhan, kiranya kami tidak seperti pohon ara yang hanya berdaun saja secara lebat, tetapi tidak ada buahnya. Ampunilah kalau hidup kami hanya memuliakan Tuhan lewat mulut bibir kami. Ketika kami menyembah Engkau, begitu indah kedengarannya. Bahkan sempat kami berkarunia lidah. Tetapi ternyata hidup kami tidak pernah berubah. Masih melakukan tabiat-tabiat yang lama. Padahal firman-Mu mengatakan orang yang di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Perkara-perkara yang lama itu sudah kami tinggalkan. Lalu muncullah perkara-perkara yang baru. Ampunilah kami ya Tuhan. Apa gunanya kami tekun melayani Tuhan, tetapi hidup kami masih tetap sama. Tidak meninggalkan cara hidup yang lama yang warnanya adalah dosa. Kami hanya berdaun saja, tetapi tidak menghasilkan buah. Biarlah ajar kami mengerti akan teguran Tuhan di saat pagi hari ini. Kami mau agar supaya pohon hidup kami tidak hanya menghasilkan daun yang rimbun, tetapi buah ada. Bahkan Engkau mendapati begitu banyak buah yang keluar dari pohon kehidupan kami. Kami menjadi saksi dan menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain bisa menikmati gaya hidup kami yang benar-benar memberkati mereka. Baik lewat perkataan dan teladan hidup, gaya hidup yang betul-betul menjadi seperti Kristus. Segala hormat pujian bagi Engkau. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Penuhkanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudaraku, shalom, selamat pagi. Sampai ketemu esok hari.